Sosok pemilik tambang di Gunung Kuda diamankan polisi buntut longsor yang tewaskan 14 orang. Sosok pemilik tambang batu di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon diamankan polisi. Ia diamankan pihak kepolisian buntut dari peristiwa longsor yang menewaskan 14 pekerja tambang, Jumat, 30 Mei 2025. Pemilik tambang itu diamankan polisi untuk dimintai keterangan terkait peristiwa tragis tersebut, kata Kombes Pol Sumarni, Kapolresta Cirebon. Adapun, tambang tersebut diketahui mempunyai izin yang masih aktif hingga November 2025. Jadi izin lengkap, si pemilik tambang sedang dibawa untuk dimintai keterangan, ujar Sumarni saat diwawancarai di lokasi kejadian, Jumat, 30 Mei 2025. Selain itu, Sumarni mengatakan, pihaknya memeriksa sejumlah orang dari 4 yayasan yang diduga terlibat dalam aktivitas penambangan di Gunung Kuda tersebut. Sedang diperiksa, sementara baru 6 orang, kata Sumarni di RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jumat. Meski begitu, belum diketahui identitas pemilik tambang hingga yayasan yang diduga terlibat aktivitas penambangan di lokasi longsor tersebut. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah, Sekda, Herman Suryatman, mengatakan, aktivitas 4 yayasan tambang tersebut sudah resmi dihentikan sementara. Penutupan ini dilakukan sesuai instruksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Kepala Dinas ESDM sudah menutup 4 yayasan yang terlibat. 3 yayasan yang melakukan eksploitasi, penambangan, dan 1 yayasan yang masih tahap eksplorasi. Semuanya kita tutup sementara, kata Herman saat ditemui di RSUD Arjawinangun. Ia mengatakan, meskipun keempat yayasan tersebut mempunyai izin resmi dan tercatat legal, pemerintah tetap mendalami bagaimana pelaksanaan penambangan yang dilakukan di lapangan. Yayasan-yayasan ini legal, ada izinnya. Tapi bagaimana pelaksanaannya? Apakah sudah sesuai standar prosedur atau tidak? Ini yang sedang kami dalami, ujarnya. Ia juga memastikan akan memeriksa apakah tragedi longsor tersebut disebabkan kelalaian prosedur atau ada faktor lain. Ini perlu didalami lebih lanjut. Apakah ini wilayah administrasi atau sudah masuk ranah pidana? Kita akan cek bersama, lanjutnya. Untuk penutupan permanen, ia menyebutkan bahwa pemerintah masih menunggu hasil pengecekan lengkap yang akan dituangkan dalam berita acara, sebelum ditetapkan melalui keputusan gubernur. Sumarni mengatakan, sejauh ini sudah 14 jenazah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari lokasi longsor. Selain itu, 12 korban lainnya berhasil diselamatkan dan sempat dilarikan ke rumah sakit, 3 diantaranya sudah boleh pulang. Yang sudah ditemukan ada 14 orang yang meninggal dunia dan 12 orang yang dibawa ke rumah sakit. Dan 3 diantaranya sudah kembali ke rumahnya, ucapnya. Ia menambahkan, pihaknya masih melakukan klarifikasi jumlah korban yang diperkirakan masih tertimbun di bawah material longsoran. Totalnya, informasinya kami dapatkan masih 8 orang lagi, tapi kami klarifikasi, katanya. Polisi juga telah mendirikan posko pengaduan di sekitar area tambang untuk memudahkan masyarakat melaporkan keluarga yang hilang dan mengidentifikasi para korban. Sudah bikin posko pengaduan juga. Masyarakat bisa mendatangi posko tersebut untuk mengidentifikasi identitas para korban, ujarnya. Polda Jabar berhasil mengidentifikasi 14 korban meninggal dalam peristiwa longsor galian C, Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan mengatakan, proses identifikasi dilakukan oleh Tim Disaster Victim Identification, DVI. Sebanyak 14 korban meninggal berhasil dievakuasi dan teridentifikasi dari tanda medis, properti, dan sidik jari, ujar Hendra, Sabtu, 31 Mei 2025. Rekonsiliasi atau pencocokan data korban, kata dia, dipimpin Kabid Dokes Polda Jabar, didampingi Direktur RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon, Inafis Polres, Tim Antemortem, Tim Postmortem, DVI Bidokes Polda Jabar, dan Kasidokes Polresta Cirebon. Dilanjutkan pemulasaraan jenazah dan penyerahan jenazah ke pihak keluarga, katanya. Selain itu, Polda Jabar juga melibatkan 5 fase skene TKP, Postmortem, Antemortem Information Retrieval, Reconciliation, dan Debriefing. Pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan dalam peristiwa ini, diantaranya, Abdul Karim selaku Ketua Pondok Pesantren Al-Azhariyah, Ade Rahman selaku KTT Pondok Pesantren Al-Azhariyah, Ali Hayatullah selaku ceker lokasi galian, Kadi Ahadiat selaku ceker lokasi galian, Arnadi selaku sopir dump truck, dan Sutarjo selaku penerima atau pembeli material Gunung Kuda. Pencarian akan kami lanjutkan hari ini.
Jenazah yang sudah teridentifikasi akan diserahkan kepada keluarga. Lalu, korban luka-luka saat ini sudah keluar dari RS Sumber Hurip dan Puskesmas Duku Puntang kemudian menjalani rawat jalan, katanya.